Halo teman cerita Ilan, apa kabar? Di video kali ini, aku akan melanjutkan cerita tentang perjalananku di Peru beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya, aku akan flashback dikit ya. Di cerita yang lalu, aku kan pergi ke Puka-Pucara, Tumbu Mochai, dan Sacsay Huayman. Situs-situs ini letaknya nggak jauh dari Cusco dan saling berdekatan satu sama lain. Nah, yang aku datangi kali ini nih agak jauh lokasinya, tepatnya 33 km di timur Cusco. Nama situs ini, Pisac, berada di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Lebih rendah dari Cusco sih, tapi perjalanan ke Pisac ini serasa mendaki gunung karena memang letak Pisac ada di puncak bukit yang tinggi. Agak ngeri juga sebenarnya, karena kami banyak melewati lembah yang sisi kiri dan kanannya terjal dan dalam. Menurut para ahli sejarah, Pisac dibangun oleh Pachacuti untuk melindungi kota Cusco dari serangan musuh, karena lokasinya yang strategis di atas, jadi cocok untuk mengamati area sekitarnya. Ada satu hal yang aku amati selama aku berada di sana. Arsitek Inka di masa itu punya visi yang jelas. Dengan luas 4 km persegi, Pisac dibuat sebagai kota yang lengkap. Ada zona pertanian di sana, sektor militernya juga ada, lalu ada kawasan perkotaan, pusat upacara, dan juga pemakaman. Absolutely beautiful. Look at the roads, the houses, and it's beautiful. Gorgeous. Ngomong-ngomong soal zona pertanian, Pisac ini terkenal dengan terasering pertaniannya loh, yang membentang luas di sekitar sisi selatan dan timur gunung. Teraseringnya cantik, membentuk kurva yang tampak sambung menyambung. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, memangnya bangsa Inka menanam apa saja? Sejak zaman peradaban Inka sampai sekarang, Peru terkenal dengan hasil pertaniannya yang beragam. Di antaranya yang paling terkenal adalah jagung, koka, kakao, kacang-kacangan, biji-bijian, kentang, ubi jalar, quinoa, dan alpukat. Kentang produksi mereka, menurut aku ya, adalah yang paling enak dari semua kentang yang pernah aku makan. Oh iya, buat tambahan info nih, kata Pisac berarti ayam hutan. Kata ini berasal dari bahasa Quechua yang merupakan bahasa asli bangsa Inka. Menurut tour guide kami, bahasa Quechua ini mulai punah karena sejak bangsa Inka ditaklukkan oleh Spanyol, mereka mulai menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-hari. Tour guide kami ini termasuk salah satu yang masih bisa berbahasa Quechua. Right now we are at the Pisac. Pisac was the Inca's city, old ancient city, the first one before they move it to Machu Picchu. And as you can see, that how they build their communities, their civilization.
This place used to be the residence of elite Inca's time, as the tour guide says. And these are the terraces for a beautiful place, as well as being dangerous, but it's all worth it. Look at the mountains, for crying out loud. Absolutely amazing. Seperti bangsa-bangsa lainnya pada masa itu, kefeodalan bangsa Inka juga tampak jelas. Ini dilihat dari pembagian wilayah tempat tinggal di area Pisak. Di bagian bawah, di mana terdapat area pertanian, adalah tempat tinggal untuk para petani, dan di atas adalah tempatnya para bangsawan dan kaum militer berpangkat tinggi. Jadi, semakin tinggi area tempat tinggalnya, maka semakin tinggi juga derajat si pemilik rumah. Pisak menyimpan begitu banyak cerita sejarah tentang kejayaan bangsa Inka di masanya. Jika kalian berkesempatan mengunjungi Peru, jangan lupa mampir ke sini ya. Sekian dulu cerita Ilan kali ini. Sampai ketemu di cerita Ilan berikutnya ya. Bye.